warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Saya akan mempresentasikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Oke, adapun latar belakangnya, kegiatan pertambangan adalah proses yang melibatkan eksplorasi, pengambilan, pengolahan, dan pengelolaan sumber daya mineral dan bahan mentah dari dalam bumi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengekstraksi mineral yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, tembaga, batu bara, dan mineral lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan didefinisikan serangkaian kegiatan yang melibatkan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara. Proses tersebut mencakup tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pemurnian, dan pengangkutan, serta kegiatan pasca tambang. Oke, proses pertambangan menghasilkan limbah yang seringkali mengandung bahan berbahaya seperti logam berat dan kimia beracun. Limbah ini dapat mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya. Misalnya penambangan batu bara dapat menghasilkan limbah yang mengandung asam yang dapat mengaliri dari sungai dan danau, serta merusak kualitas air dan membahayakan ekosistem akuatik. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengimplementasikan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir dampak negatif. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oke, lanjut. Berikut adalah dampak kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran air, rusaknya landscape, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan kegiatan pertambangan. Adapun program-program yang perlu dilakukan, yang pertama, program pemantauan dan pengawasan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap kegiatan pertambangan yang sudah berjalan untuk memastikan kepatuhan terhadap AMDAL dan izin lingkungan. Yang kedua, program pemantauan dan pengawasan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap kegiatan pertambangan yang sudah berjalan dengan memastikan kepatuhan AMDAL dan izin lingkungan. Yang ketiga, program pemantauan dan pengawasan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap kegiatan pertambangan yang sudah berjalan untuk memastikan kepatuhan AMDAL dan izin lingkungan. Program pengembangan wilayah berkelanjutan adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, menjalankan program pengembangan wilayah yang berkelanjutan dengan fokus terhadap penanganan lingkungan pada kegiatan pertambangan. Nah, berikut adalah sistem manajemen lingkungan ISO 14001. ISO 14001 adalah standar yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dampak lingkungan yang timbul dari operasi mereka. Standar ini menetapkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengurangi dampak mereka terhadap lingkungan. ISO 14001 menegaskan pentingnya pendekatan proaktif terhadap perlindungan lingkungan, mematuhi peraturan yang berlaku, dan terus-terus meningkatkan kinerja lingkungan. Adapun manfaat dari ISO tersebut yaitu peningkatan kinerja lingkungan, pengurangan biaya, kemudian peningkatan citra publik, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, yang terakhir meningkatkan peluang bisnis banyak perusahaan dan pemerintah. Nah, pentingnya ISO dalam mencapai keberlanjutan dan kinerja lingkungan yang lebih baik yaitu memperbaiki kinerja lingkungan melalui evaluasi, identifikasi, dan pengendalian aspek lingkungan yang signifikan. ISO dapat membantu organisasi
organisasi meminimalkan dampak negatif dari lingkungan. Kemudian mematuhi peraturan dan standar ISO 14001, membantu organisasi memenuhi persyaratan peraturan lingkungan yang berlaku sehingga mengurangi risiko non-konformitas dan sanksi hukum. Yang terakhir, mematuhi peraturan dan standar ISO 14001, membantu organisasi memenuhi persyaratan peraturan lingkungan yang berlaku sehingga mengurangi risiko non-konformitas dan sanksi hukum. Selanjutnya, nah, dari kesimpulan ini, dampak pertambangan tidak hanya muncul ketika terjadi kegiatan penambangan, tetapi juga pasca operasi tambang. Ketika selesai operasi, perusahaan meninggalkan lubang-lubang area yang bekas tambang, sehingga berpotensi dapat menyebabkan dampak lingkungan jangka panjang. Maka perlu adanya pertambangan yang baik, yaitu good mining practice, dapat menekan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan mendukung kegiatan pertambangan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk meminimalkan dampak negatif ini, penting untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif seperti perencanaan yang baik, pengelolaan limbah, rehabilitasi lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Mematuhi regulasi lingkungan yang ada dan menerapkan teknologi ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam mengurangi dampak pertambangan terhadap lingkungan. Oke, sekian, terima kasih.